Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Ermiati, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang komplikasi perdarahan pada postpartum. Materi kali ini meliputi pendahuluan, perdarahan postpartum, etiologi perdarahan postpartum, serta diagnosa, pengkajian, dan intervensi keperawatan. Perdarahan ibu postpartum merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu akibat dari persalinan. Perdarahan postpartum adalah peristiwa di mana pasien mengalami kehilangan darah lebih dari 500 ml dalam 24 jam pertama setelah melahirkan per vagina, atau kehilangan darah lebih dari 1000 ml setelah melahirkan secara seksio. Jenis perdarahan postpartum berdasarkan waktu dibagi dua, yaitu perdarahan postpartum dini yang terjadi kurang dari 24 jam dan perdarahan postpartum lambat, yaitu perdarahan yang terjadi lebih dari 24 jam setelah persalinan. Perdarahan postpartum disebabkan oleh kondisi-kondisi berikut. Pertama, atonia uteri, merupakan kondisi di mana uterus atau rahim tidak berkontraksi dengan baik. Selanjutnya, trauma perineum yang mengakibatkan laserasi serviks atau leher rahim, vagina dan perineum. Kemudian tertinggalnya plasenta, lalu ruptur atau robekan uterus atau rahim serta DIC yang merupakan gangguan pembekuan darah. Pada atonia uteri, saat pengkajian dapat ditemukan uterus teraba lunak, perdarahan per vagina banyak, dan terdapat gumpalan-gumpalan darah keluar. Intervensi yang dapat dilakukan pada masalah ini yaitu pemijatan atau masas uterus, memberikan uterotonika secara intramuskuler atau intrapena. Bila perdarahan tetap terjadi, segera lakukan kompresi bimanual interna atau eksterna, serta dapat diberikan prostaglandin secara intrapena. Apabila perdarahan tetap terjadi tidak dapat dihentikan, intervensi-intervensi tersebut dapat dilakukan histerektomi yang untuk menyelamatkan pasien. Pada laserasi dapat ditemukan laserasi leher rahim, robekan vagina dan robekan perineal pada saat pengkajian. Intervensi yang dapat dilakukan diantaranya hekting atau penjahitan, melakukan pencegahan infeksi sebelum dan setelah tindakan, serta melakukan perawatan pasca tindakan. Penyebab perdarahan berikutnya, retensio plasenta. Retensio plasenta terbagi menjadi plasenta adesif, yaitu plasenta yang belum lepas karena kontraksi uterus yang kurang kuat. Lalu plasenta akreta, di mana plasenta belum lahir karena melekat di dinding rahim. Akibat filikorealisnya menembus desi 2 sampai miometrium. Kemudian plasenta incarcerata, di mana plasenta sudah lepas dari dinding rahim tetapi belum lahir karena terhalang oleh lingkaran kontraksi di bagian bawah rahim. Saat mengkaji retensio plasenta dapat ditemukan plasenta belum lahir 30 menit setelah bayi lahir. Tindakan yang dilakukan pada masalah ini yaitu pelepasan plasenta manual. Sebelum melakukan pelepasan plasenta secara manual harus memastikan kandung kemih kosong dan jika perlu lakukan kateterisasi. Serta selalu mengobservasi terhadap perdarahan yang terus berlangsung. Selanjutnya, penyebab perdarahan berikutnya adalah sisa plasenta, di mana plasenta tidak lahir secara utuh, tetapi hanya sebagian dan sisanya tertinggal. Hal ini mengakibatkan rahim tidak dapat berkontraksi secara efektif dan biasanya jarang menimbulkan perdarahan dini, tetapi terjadi perdarahan postpartum lambat yang dapat terjadi dalam 6-10 hari pasca persalinan. Saat melakukan pengkajian pada sisa plasenta, harus meliputi mengkaji karakteristik lohea atau cairan yang keluar dari vagina setelah melahirkan. Tanda-tanda vital yang terdiri dari tekanan darah, nadi, frekuensi nafas, suhu, dan saturasi oksigen. Mengkaji tonus uterus, tanda-tanda syok, serta psikologis pasien. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu kuretase, yang dilakukan di rumah sakit, pemberian obat uterotonika melalui suntik atau oral, serta pemberian antibiotik dalam dosis pencegahan. Selanjutnya, adapun
beberapa kemungkinan diagnosa keperawatan yang dapat ditegakkan pada ibu dengan perdarahan postpartum. Hal ini disesuaikan kembali dengan tanda dan gejala yang muncul. Demikian paparan penjelasan tentang komplikasi perdarahan pada postpartum. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran, Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.